Gebrakan Polri di bawah Jenderal Polisi Listio Sigit. Sebelum saya bicara soal polisi tanpa pistol dan kemudian polsek tanpa penyidikan, saya ingin kemudian ke Pam Swakarsa, saya habiskan sedikit soal ini, ke Bung Jazilul. Apa yang kemudian disampaikan tadi oleh Bung Usman Hamid, benarkah demikian bahwa ada bisa tidak pas dalam undang-undang ketika kemudian polisi yang membentuk Pam Swakarsa, tapi harusnya polisi membina apa yang sudah ada di bawah? Ya, perlu saya ingatkan Mas Aiman kepada kepolisian dan kita semua bahwa Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu lahir di era reformasi dengan harapan agar pendekatan keamanan dan ketertiban menggunakan pendekatan yang lebih civilized, yang humanis begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Usman Hamid itu benar. Jadi penciptaan pola kemitraan dengan kepolisian atau yang disebut PAM tadi itu bukan top up seperti tahun 1998. Oke. Tetapi ini aspirasi dari warga di daerah-daerah rawan supaya tercipta keamanan setelah dilakukan pembinaan. Oke, apa yang kemudian nanti akan terjadi? Apa yang bisa menunjukkan bahwa ini top up, ini bottom up, ini top down? Nanti akan kelihatan pada di daerah mana itu dibentuk. Oh, oke. Ya. Jadi Anda sepakat bahwa polisi tidak boleh sama sekali membentuk Pam Swakarsa? Kenapa? Anda sepakat bahwa polisi sama sekali tidak boleh membentuk Pam Swakarsa? Saya ingatkan kalau Pam Swakarsa dulu kan dibentuk untuk membantu polisi menghadapi keadaan. Iya. Kalau ini yang disebut dengan pola pembinaan dan kemitraan, ini yang tumbuh di masyarakat, kemudian diberikan pembinaan, dan ini menjadi mitra kepolisian dalam rangka tema tadi, predictable, dalam rangka melihat prediksi gangguan keamanan yang ada. Begitu. Tapi tidak boleh dibentuk karena itu harus kemudian dibina dari bawah yang sudah ada, Sapam misalnya. Pastinya begitu, itulah undang-undangnya. Makanya kalau ini kepentingannya polisi, itu tidak ada dalam undang-undang yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 2 begitu. Karena apa? Karena kepolisian itu membentuk strukturnya sendiri. Oke. Nah, tetapi karena rasio jumlah kepolisian, maka sebagai tugas Kamtibmas bisa melibatkan masyarakat. Jika masyarakat memang membutuhkan dan bisa mampu setelah dibina untuk menjadi bagian dari keamanan. Ini menarik untuk kita cermati ke depan nanti bagaimana soal pembentukan ini, karena ini masih kemudian wacana yang kemudian nanti akan terjadi. Saya bicara soal melangkah selanjutnya, soal polisi tanpa pistol di lapangan dan kemudian polsek tanpa penyidikan. Bung Usman, apa komentar Anda? Saya setuju sekali, karena bagaimanapun itu kelembagaan polisi adalah kelembagaan sipil, jadi bukan kelembagaan yang katakanlah seperti militer. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ini yang mungkin saya kurang setuju. Yang polsek tanpa penyidikan? Betul. Saya mengerti bahwa di masa-masa dahulu, di Kapolri yang terdahulu, ada semacam kesimpulan dari penilaian di dalam bahwa di tingkat kepolisian sektor atau kepolisian terbawah, itu terdapat kekurangan sumber daya manusia dari segi jumlah maupun dari segi kualitas dalam melayani masyarakat yang mencari keadilan. Ya. Nah, Pak Listio ini kan menjanjikan bahwa kasus-kasus masyarakat akan dilayani secara lebih terbuka, lebih cepat, dan tidak akan berlarut-larut. Nah, dalam pandangan saya, justru kita memerlukan kelanjutan dari fungsi-fungsi penyelidikan dan penyidikan di tingkat sektor. Nah, kendala untuk sumber daya manusia misalnya menyangkut kualitas, kan memang sejak lama dirasakan banyak sekali anggota kepolisian di tingkat sektor itu yang merupakan lulusan SMA saja. Nah, ketika zaman Kapolri Pak Sutanto, itu dilakukan semacam pemberian kesempatan untuk pendidikan sarjana. Saya ikut di dalam memberikan program pendidikan sarjana di sana. Kan? Persoalannya adalah mereka yang diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan sarjana tidak mendapatkan pembebas tugasan. Sehingga dari pagi sampai sore bekerja, malamnya kuliah. Nah, ini saya kira tidak maksimal juga. Mungkin Kapolri yang baru bisa menimbang ulang rencana tersebut dengan katakanlah memodifikasi program yang dahulu yang mensarjanakan seluruh anggota kepolisian di tingkat terbawah dengan juga membebas tugasan mereka selama mengikuti masa-masa kuliah. Meskipun ada pertanyaan juga apakah kemudian nanti pekerjaannya bisa terselesaikan atau tidak, karena kan rasio antara polisi dan penduduk tentu ini masih timpang. Ya memang ini
problemnya sudah sangat kompleks kan. Kita mau mulai dari mana? Nah, kalau seandainya kita mau memprioritaskan layanan kepada masyarakat untuk pencari keadilan, menurut saya fungsi-fungsi penyelidikan dan penyidikan itu harus dikedepankan, harus diperkuat. Ini soal prioritas ya. Sumber daya manusia kualitasnya. Sebenarnya yang kedua adalah peningkatan anggaran untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan yang selama ini memang jumlahnya sangat kecil. Baik, itu yang kemudian jadi catatan. Terakhir Bung Jazilul, soal tadi kalau Polantas tanpa tilang, ini pasti banyak kemudian tidak ada perdebatan, kecuali nanti misalnya bagaimana ketika ada sengketa dispute misalnya. Tapi kita singkirkan itu, kita bicara soal dua, polisi tanpa pistol di lapangan, dan kemudian polsek tanpa penyidikan. Ya itu saya kira lompatan besar kalau nanti di bawah kepemimpinan Pak Sigit itu bisa terjadi. Sebab memang kepolisian ini diharapkan pendekatannya pendekatan yang humanis, pendekatan bukan pendekatan kekerasan, pendekatan keamanan begitu. Tapi pendekatan persuasif seperti masyarakat sipil biasa. Nah, yang kedua, kenapa ini saya mengapresiasi juga dalam konteks Kapolsek menghilangkan peran penyelidikan di tingkat Kapolsek, agar memang Kapolsek atau polisi di tingkat bawah itu lebih fokus memberikan pelayanan, pengayoman, pembinaan kepada masyarakat. Nah, tetapi saya setuju yang disampaikan oleh Pak Usman Hamid. Ketika itu kebijakan itu diberlakukan, apakah memiliki kemampuan kepolisian ini untuk melakukan tugas-tugas penyidikan jika itu hanya di Polres. Baik. Nah, memang menurut saya dua kebijakan ini spektakuler kalau bisa dilakukan. Karena polisi akan tampak seperti sipil betul. Iya, meskipun kemudian ketika polsek tanpa penyidikan kalau di kota besar mungkin bisa, tapi kalau di daerah yang kemudian wilayah kecamatannya mungkin sebesar kabupaten di tempat lain, di kota misalnya, tentu itu menjadi masalah dan saya belum bisa membayangkan soal itu. Itu tantangannya. Iya, baik. Meskipun ini merupakan langkah yang positif, langkah yang baik, bagaimana kemudian prosesnya kita cermati bersama, tentu ini perlu prioritas seperti yang disampaikan oleh Bung Usman Hamid tadi. Terima kasih Bung Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, juga ada Pak Jazilul Fawait, Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Eman, terima kasih Mas Jazilul.